Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengubah pecahan menjadi desimal. Nah, di sini kita akan melihat ada dua cara. Cara yang pertama adalah menjadikan penyebut-penyebut tersebut atau penyebut yang pecahan yang akan kita jadikan desimal menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 ya, jadi kelipatan 10 kali 10 100, 100 kali 10 1000 dan seterusnya ya. Contoh, misalnya kita mau tahu desimal dari 1 per 2. Nah, kita lihat penyebutnya, kita coba ubah ke salah satunya, apakah ke per 10, ke per 100 atau ke per 1000. Nah, karena dua ini terdekat dengan 10, kita jadikan saja ke per 10 ya. Kemudian kita lihat, kita bagikan 10 dibagi 2, 10 dibagi 2, hasilnya 5. Kemudian kita kalikan dengan 1. 5 kali 1 sama dengan 5. Kita dapat 5 per 10. Nah, setelah itu kita tulis angka 5. Kita tulis angka yang ada di atasnya 5. Kemudian kita lihat per 10 ini nolnya ada 1. Karena nolnya ada 1, angka ini kita tandai 1 angka. Kemudian kita kasih koma di depan angka tersebut. Depan angka tersebut kita kasih 0. Jadi hasilnya adalah 0,5. Nah, kita ambil contoh yang lain. Misalnya 13 per 2. Kita jadikan dia ke per 10. Iya, yang terdekat ke per 10, karena 10 bisa dibagi 2. 10 bagi 2. Lagi-lagi ini kita bagi, hasilnya adalah 5. 5 kali 13 adalah 65. Nah, sama seperti tadi, kita tulis dulu angka yang di atas 65. Kemudian kita lihat di bawahnya penyebutnya 10. 10 itu nolnya 1. Kita tandai satu angka dari belakang karena cuma 1. Terus kita kasih koma depannya. Nah, karena di depannya sudah ada angka 6, tidak perlu kita tambahkan 0 seperti pada 5 per 10 tadi. Kita tambahkan 0 jika di depan koma tidak ada angka yang lain. Kita ambil contoh yang lain. Misalnya 3 per 4. Nah, 4 kita lihat apakah dia bisa kita jadikan pecahannya per 10. Tidak bisa ya, tidak bisa. Yang terdekat adalah ke per 100. Nanti kita buat ke per 100. Nah, sekarang tinggal kita bagi 100 bagi 4. Lagi-lagi ini kita bagi 100 bagi 4 adalah 25. Kemudian 25 kita kalikan dengan 3. 25 kali 3 adalah 75. Nah, sama seperti tadi, kita tuliskan dulu angka yang di atasnya di sini 75. Kemudian kita lihat 100 itu ada berapa nolnya? Ada 1, 2. Kita tandai dari belakang 1, 2. Di depannya kita kasih koma. Depan dua angka yang kita tandai sesuai jumlah nolnya kita kasih koma. Karena tidak ada angka lain di depannya kita kasih 0. Maka kita dapatkan angka 0,75. Nah, ini cara yang pertama.
Kita gunakan cara yang kedua. Kenapa ada dua cara? Karena ada beberapa angka yang memang tidak bisa kita jadikan dia ke per 10, ke per 100 atau ke per 1000. Contoh, kita mau tahu misalnya 2 per 3 sama dengan berapa desimalnya. Nah, sama-sama kita ketahui kalau 3 ini hasil perkalian 3 tidak ada yang hasilnya 10, 100 ataupun 1000. Ya, tidak ada. Maka di sini kita gunakan pembagian bersusun ke bawah. Masih ingat ya, pembagian bersusun ke bawah tuh yang seperti ini. Yang angka yang di atas itu ada di dalam, sedangkan angka yang di bawah atau penyebutnya ada di luar. Karena 2 per 3 ini pada dasarnya adalah 2 dibagi 3. Nah, kita lihat sekarang 2 dibagi 3. Angka 2 lebih kecil daripada angka 3. Kalau angka yang di dalam lebih kecil, langsung saja kita kasih 0 dan koma. Sedangkan di dalamnya kita kasih 0. Jadi kasih 0 koma dan yang di dalamnya kasih 0. Kalau yang di dalamnya lebih kecil, tadi 2 lebih kecil dari 3. Sekarang 20 dibagi 3. Yang mendekati adalah 6. 6 kali 3 18. Kita kurangi 20 kurang 18 2. 2 bagi 3 tidak bisa. Nah, dalam situasi seperti ini 0 itu masih gratis. Kita kasihkan 0 lagi. 20 bagi 3. Kita perpanjang saja. 6. 6 kali 3 18. Kita kurangi. Hasilnya 2. Nah, ternyata dia berulang lagi ya. Seterusnya seperti itu, 6 dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini bisa kita simpulkan aja hasilnya adalah 0,67 ya, karena dia angka kedua setelah koma itu di atas 5. Jadinya bisa kita bulatkan aja. 6 jadi 7, 5 jadi 6. Seperti itu ya, 0,67. Atau kalau kita mau tulis bisa 0,666. Nah, cara seperti ini tadi digunakan kenapa? Karena penyebutnya tidak bisa kita jadikan ke per 10, ke per 100 atau ke per 1000. Ya. Kita ambil contoh yang lain, misalnya 3 per 8. Ya, 3 per 8. Walaupun sebenarnya 8 ini bisa kita jadikan ke per 100 dengan mengalikannya 12,5 ya. Tapi banyak yang tidak mengetahuinya. Maka kita coba dengan pembagian bersusun ke bawah. Seperti tadi, yang di atas atau pembilangnya ada di dalam, sedangkan penyebutnya atau yang di bawah ada di luar. Nah, kembali kita temukan yang di dalam lebih kecil daripada yang di luar. Berarti kasih 0, dan di dalam dikasih 0, 1. 30 dibagi 8 sama dengan 3 kali 8 24. Kita kurangi 30 dikurang 24 sama dengan 6. 6 dibagi 8 tidak bisa karena ini lebih kecil. Masih bisa dikasih 0, 1. 60 dibagi 8. Yang mendekati adalah 7. 7 kali 8 56. Kita kurangi. 50 kurang 56 adalah 4. Kita kasih 0 lagi. 40 bagi 8 sama dengan 5. 5 kali 8 adalah 40. Kita kurangi. Hasilnya adalah 0. Ya, kalau sudah seperti ini dan 0 bawahnya berarti sudah kita dapatkan hasilnya adalah 0,375. Oke, sampai di situ kita bisa simpulkan ada dua cara untuk menentukan bagaimana cara menjadikan pecahan menjadi desimal. Pertama, kita ubah penyebutnya menjadi ke per 10, per 100 atau per 1000. Ya. Khususnya untuk angka-angka yang bisa
perkaliannya menghasilkan angka-angka 10, 100, atau 1000. Seperti 2, dalam perkaliannya ada 10, ada 100, dan ada 1000. Seperti 4, dalam perkaliannya ada 100 dan 1000, walaupun tidak ada 10. Tapi untuk angka-angka yang tidak bisa kita jadikan ke perkalian per 10 atau per 100 dan per 1000, kita menggunakan cara pembagian ke bawah. Nah, ternyata cara itu tidak hanya bisa digunakan untuk angka-angka yang tidak bisa dijadikan ke 10, 100, atau 1000. Bahkan 8 yang bisa dijadikan ke 100 dan ke 1000 itu juga bisa kita gunakan pecahannya untuk mendapatkan desimalnya dengan cara pembagian ke bawah. Kalau menurut saya pribadi lebih praktis kita menggunakan metode pembagian ke bawah. Kenapa? Karena semua angka bisa didapatkan desimalnya. Oke, sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk memahami. Terima kasih.